Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya. Kita lanjut yang kemarin session ya, chapter untuk hacking. Saya akan load dulu ya, kali Linux-nya. Ya. Jadi kita kemarin sudah coba sampai untuk melakukan scanning ya, melakukan scanning terhadap network, kemudian melakukan scanning terhadap port ya kalau nggak salah. Jadi kita akan lanjut bagaimana caranya melakukan assessment ya, vulnerability assessment. Jadi step berikutnya kita melakukan vulnerability assessment dengan target yang masih sama ya. Kita akan cobakan target yang kemarin ya yang dibuat. Nah, kita akan melakukan assessment ya, termasuk nanti ada juga sedikit scan ya yang dilakukan dari Kali Linux kita untuk mengetahui ada folder atau ada directory atau ada hal apa gitu yang ada di dalam sebuah web ya. Jadi kita sambung bahwa kemarin kita sudah mencoba untuk melakukan nmap kalau tidak salah ya. Saya coba cek lagi. Ya, kita sudah melakukan nmap kemarin ya. Jadi target kita sama dengan yang sebelumnya, yaitu CTF ya. Saya akan buka lagi webnya. Jadi web target ini yang dibuat, sekali lagi saya disclaimerkan bahwa ini saya share hanya untuk pembelajaran. So teman-teman jangan melakukan action ke tempat yang sembarangan gitu ya. Kalau kita mau belajar kita harus punya target tertentu ya. Sudah banyak tempat belajar yang disediakan oleh beberapa orang di internet ya. Jadi ini salah satu yang di provide ya. Kemarin kita menargetkan ini ya. Kemudian kita sudah melakukan information gathering, kemudian melihat dia siapa yang punya, IP-nya di mana, di mana posisinya. Kemudian kita melakukan scanning terhadap seluruh network yang ada di situ. Kita temukan berapa host yang alive ya. Kemudian dari yang alive kita dapatkan target kita, kemudian kita lakukan scan terhadap target tersebut ya, yaitu alamatnya ini ya. Jadi ceritanya begitu, kita dapat ini, kemudian kemarin kita sudah melakukan lookup ya. Kemarin kita melakukan lookup ya, seperti ini, kita dapatkan IP-nya ini, lalu kita lakukan assessment ya. Sebelum assessment sebetulnya, tapi melakukan port scan ya, kita lakukan dengan perintah ini. Lalu kita dapatkan bahwa dia ada services yang dipakai sama dia yang up ya, yaitu services web, kemudian ada RPC bin, ada SSH, kemudian ada satu lagi saya lupa kemarin, ada DNS ya. Tapi dari semua itu yang possibility untuk kita lakukan assessment itu terhadap services webnya. Jadi ini ya, kemarin kita sudah sampai dapat dia punya port 53 dan kita sudah dapat beberapa informasi ya, termasuk dia pakai Debian gitu ya, Apache. Kemudian ini ada headernya dan lain-lain. Kemudian kita sudah dapat informasi, ini salah satu ya, ada disallowed entries 2 buah ya, files dengan uploads, kemudian RPC bin ya, kemudian SSH yang menurut saya tidak usah diganggu-ganggu, karena kalau ini mau di brute force ini mau berapa bulan melakukannya gitu ya, karena enkripsinya cukup panjang. Kemudian ini beberapa informasi tambahan ya, bahwa dia adalah OS-nya adalah Linux ya. Kalau kita lihat di sini dia OS-nya Linux, kemudian ini ada ininya, kernelnya juga kernel Linux ya. So ini informasi yang kita dapatkan. Nah, dari website yang kita punya ini ya, kita sudah dapat, oh berarti kita akan mainin websitenya gitu ya, karena dari semua port yang terbuka 2020, 111, 80, 83 sepertinya ini yang paling possible untuk dilakukan attacking ya. Nah, dari possibility ini kita fokus ke port 80-nya karena kita sudah tahu dia adalah web ya, ini webnya. Kemudian seperti biasa kalau kita lihat web ya,
pasti kita akan lakukan accessing, kemudian kita klik-klik gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ada admin login, ya biasanya naluri kita kan admin gitu ya. Ternyata nggak bisa, ya nanti kita lakukan assessment lebih lanjut gitu ya. Kemudian baik lagi. Nah, kita nggak tahu ada apa lagi di belakang ini gitu ya. Kan itu pertanyaannya. Oke, tampilan ini terus ada admin login, terus mau ngapain? Ya. Nah, kita cari tahu ada apa lagi selain tampilan ini. Nah, dari Nmap sebetulnya kita udah dapat kemarin nih ya. Ada /files, kemudian ada /uploads ya. Ada 2 entry yang dia naruh di robots.txt, artinya dia berharap bahwa files dan uploads ini tidak di-crawl di internet ya. Jadi kalau kita mau secara manual, kita ketik saja robots.txt. Nah ini ya, jadi dia memang mencoba untuk disallow ini. Artinya akan ada folder ini dong, ya kan? Berarti ada inilah path ini. Kita nggak tahu dia folder atau tidak, tapi ini pathnya ada ini. Ya, itu informasi. Ya, bisa jadi ada yang lain selain ini gitu ya. Nah kita bisa melakukan directory scanning ya di Kali Linux dengan menggunakan dirbuster. Ya. Ada tools namanya dirby ya, directory buster. Ini kita bisa gunakan untuk melihat dia akan melakukan scanning terhadap web itu ya dengan cara memasukkan ini ya possibility dari words, kemudian yang mana yang 200 oke, ada responsnya, berarti ada folder itu. Gitu prinsip kerjanya. Jadi coba misalnya /css/js/asset dia cobain thread yang common lah ya, biasanya common word. Kemudian ketika ada balasan dan itu memang ada, kan otomatis header HTTP secara teori ya akan menyampaikan 200 gitu kan. Artinya oke, barang itu ada gitu. Nah, artinya ada folder, ada path, ada folder tertentu di situ. Nah, kita bisa gunakan dirby ya. Mudah saja, dirby HTTP targetnya gitu ya. Oke, begini saja dia akan melakukan scanning. Walaupun sekali lagi tadi kita udah dapat ada /files dan /uploads yang dia coba untuk tutup gitu ya. Nah ini contoh, dia akan melakukan directory scanning ya. Jadi kita ketemu di sini kalau teman-teman lihat di sini ada admin, ada CSS, ada files, ada fonts. Ini tadi sudah dapat ya sebetulnya. Kemudian ada fonts, ada image dan lain-lain gitu ya. JavaScript, JS, dia ketemu directory itu. Nah, nanti dia akan coba masuk lagi. Dari directory itu ada subdirectory nggak? Biasanya begitu. Kalau ada dia coba lagi untuk masuk lagi. Jadi ini memang khusus untuk directory buster ya, untuk nyari ada directory apa. Nah, ini ya. Jadi tools ini melakukan scanning ya terhadap web ya, terhadap web kita untuk cari direktorinya apa. Ya. Contoh, nah ini tadi yang saya bilang ya, 200 gitu ya. Jadi artinya ini barang ini ada, kemudian ketika dicoba request response code-nya 200. Ini juga 200. Berarti file itu ada. Ya, atau direktori itu ada. Nah, ini ya. Ketemu ada /css, dia coba masuk, kemudian nggak bisa di list katanya oke. Kemudian dan seterusnya sih, sebetulnya ini akan jalan terus. Nah ini yang tadi kita ketemu ya, ada /uploads ya, yang dari robots.txt sudah disebutkan sama dia bahwa dia mencoba untuk itu ditutup gitu ya. Sebetulnya itu supaya dia bukan ditutup ya, tapi tidak tercrawl di internet gitu ya, tidak di publish. Nah jadi ada ketemu beberapa folder ya. Nah jadi di sini ada ketemu beberapa folder ya. Ini akan lanjut terus ya, tapi kita sudah bisa mencoba untuk membuka folder-folder ini ya. Kita sudah bisa nih ya. Jadi di sini /admin tadi ini udah bisa kita buka ya. Kayaknya ini yang login tadi. Oke, diklik saja kayaknya. Copy. Oke, kita bisa buka di sini /admin gitu. Ini adalah form login tadi kalau nggak salah ya, benar. Oke, kemudian
ada CSS ya. Kalau mau ya ini bisa diginiin satu-satu. Ya, kita copy, kita paste. Nah, dari sini kita dapat informasi banyak ya, sehingga ini admin. Kita dapat informasi banyak, artinya kita bisa analisis lagi. Ya, kita bisa analisis lagi dari sini. Oh, mana nih yang bisa ada celah gitu ya. Kayak gini ya. Ini contohnya, oh ternyata dia tidak melakukan pengamanan terhadap directory index, artinya bisa kelihatan semua filesnya. Kita bisa tahu ada file-file apa saja. Ya. Ini juga salah satu settingan yang sebetulnya standar perlu dilakukan untuk tidak di-on-kan gitu ya. Oke, kemudian ada files ya ini. Nah, ini bisa kita open link saja langsung. Nah, ini kita ketemu sesuatu yang berbeda ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini webnya begini gitu ya. Ini ada home, login. Ketika kita ketemu ini ada home, ada files, ada login. Dan dia punya pesan khusus di sini ya. Beda ya. Ya kalau kita klik nih, oke. Ini home-nya ya. Nah, ini tadi ya. Kemudian ada files di sini, kita cek. Ya, dia ada files, ada 3. Kemudian ada login. Nah, kita lihat loginnya berbeda dengan yang ini ya. Yang ini kita coba klik login. Loginnya berbeda. Tadi warna merah. Ah, ini dia. Ya, ini ada admin loginnya. Kemudian di sini ada login lagi. Biasa kita kalau mau nyoba sih ya admin biasa. Walaupun ya mana tahu bener gitu, ternyata enggak. Ya. Jadi kita ketemu sesuatu yang berbeda di sini. Oh, ini ada sesuatu. Ya. Oke, kita tahan dulu ada di sini. Ya, kemudian tadi ada ketemu direktori yang lain yang bisa kita cek semua gitu ya. Font sini bisa teman-teman buka semua gitu ya. Nah, ini kemudian ada ketemu apa lagi? Images. Ya. Oke. Kemudian dan lain-lain ya, JavaScript-nya. Kalau menurut saya ini cuma file-file sih ya. Oh, ini forbidden nggak bisa ya. Kemudian seterusnya gitu ya. Kemudian ini admin CSS files. Oke, kemudian uploads ya. Files uploads. Ada files, ada uploads. Kemudian not found katanya. Ya, kemudian kita lanjut terus sampai kita coba-coba mana yang memungkinkan ya. Jadi ini contoh ya tadi dia melakukan directory scanning. Jadi belum tentu walaupun halaman awalnya si web tadi ini dia nggak ada file-file lain di belakang. Nah, itu fungsi dari directory buster atau dirby ya. Kita gunakan dirby untuk bisa melakukan scanning terhadap directory dan file-file yang ada di bawahnya gitu ya. Nah, kita ketemu tadi bahwa ada di sini /files tadi ya. Dan ini kalau dimain-mainin, diklik-klik tadi sepertinya adalah tempat yang berbeda dengan yang di depannya, cuman tampilannya sama. Ya. Kalau lihat judulnya di sini Cybersecurity Center, kemudian kalau di sini File Manager. Ya. Jadi ini memang hal yang berbeda sih ya. Nah, ini hal yang berbeda. Kemudian di sini ada files. Ya, kemudian ada login. Dan loginnya berbeda dengan yang tadi. Oke, itu vulnerability assessment sederhana. Sebetulnya belum assessment vulnerability banget gitu ya, baru melakukan scanning. Kita lakukan scanning untuk mendapatkan ada direktori apa saja gitu ya. Oke, nah kita bisa lakukan vulnerability assessment ya. Wah, kita sudah dapat informasi tadi ya, ada banyak juga informasi. Kita coba assess ya, lakukan assessment. Nah, assessment di di Kali Linux itu banyak ya, banyak toolsnya ya. Ada Burp Suite ya, ada Nikto, nanti kita akan coba pakai. Kalau dulu ada Vegas, ada yang lain-lain ya. Nah, kita bisa lakukan dengan yang paling sederhana dengan Nikto ya. Nikto Minha itu ya, hostname-nya apa? Hostname-nya adalah tadi ctf./root.id. Maka si Nikto akan melakukan assessment mirip seperti Dirby tadi. Dia akan melakukan scan, tapi dia akan melakukan assessment sekalian. Artinya apa? Dari yang dia dapatkan
ada something nggak yang bisa ada vulnerability nggak gitu, ada bolongnya nggak. Nah, jadi dia bisa lakukan pengecekan dan dia akan menemukan celah-celah kalau misalnya ada, ya. Nah, ini contohnya sudah lumayan panjang ternyata ya. Oke, saya scroll dulu ke atas. Nah, ini Nikto akan melakukan scanning terhadap domain kita tadi, ya. Kemudian ini dapat informasi yang sama, Apache, Debian, oke. Kemudian informasi-informasi tentang header HTTP-nya, kemudian dan sebagainya ya. Ini ada files ya yang kita sudah dapat tadi in robots.txt, artinya katanya ada isinya. Kemudian yang teman-teman perlu pahami bahwa di sini ada OSVDB ya. OSVDB. Di sini dia bilang web server reveal its internal or real IP. Oke. Ya, kemudian apa lagi nih? Apache-nya outdated. Oke, ini beberapa assessment yang dilakukan ya. Ini metode HTTP yang bisa. Kemudian ketemu ada default account for PHPMyAdmin. Ya. Artinya dia punya PHPMyAdmin. Nah, ini baru ya. Jadi ctf./root.id kemudian PHPMyAdmin. Nah, oke. Kemudian dia bilang di sini ID-nya admin, password-nya admin. Kita tes. Admin. Iya, betul. Tapi di sini ada form login lagi, kita nggak bisa sembarangan masuk ke database-nya. Tapi apa informasi bermanfaat yang kita dapatkan? Dia pakai MySQL. Karena ada PHPMyAdmin ya. Jadi sangat besar kemungkinan dia menggunakan MySQL. Ya, jadi ada database MySQL. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke OSVDB. Jadi di sini ada dia bilang OSVDB 630 ya. Nah, OSVDB itu apa teman-teman? Jadi ada yang disebut sebagai common vulnerability and exposure ya. Jadi gini, ada kejadian atau ada bugs. Kemudian bugs itu sudah well known, sudah diketahui, itu dicatat, ya. Apa tujuannya dicatat? Supaya orang-orang tahu sehingga tidak menggunakan atau tidak memakai vulnerability atau bugs yang sama. Nah, ada database-nya dari vulnerability yang ada itu, ya. Disebutnya CVE. Jadi kalau teman-teman pastekan ini, ya, atau ada lagi yang ketemu yang lain tadi ini 3092. Ya. Ini kalau dipastekan lagi. Nah, jadi ini sudah ada di sini dibilang vulnerability-nya apa? Ini yang disebut tadi CVE yang saya bilang ya. Ada CVE mitre.org, ini dia punya database dari vulnerability. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini bahkan sudah ada yang exploit DB-nya ya. Nah, bahkan sudah ada yang dia ini exploit-nya loh. Ya. Jadi kalau udah melakukan assessment vulnerability, kita bisa dapatkan lemahnya di mana. Contoh saya ambil yang tadi ini sudah keluar CVE. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, CVE adalah Common Vulnerability and Exposure. Ya. Ini database vulnerability nasional punyanya US. Ya, dia punya database vulnerability. Ya. Jadi kalau mau cari CVE itu websitenya ini ya, CVE yang sebetulnya ada yang lain kayak gini, CVE details ya. Tapi yang umum banyak dipakai CVE Mitre. Kemudian ada yang namanya NVD ya. National Vulnerability, betul NVD Vulnerability. Ini punyanya US Department kalau nggak salah. Nah ini ya, NVD NIST.gov ya, US kalau tidak salah. Jadi ini saling berkaitan ya. Kemudian nanti akan ada yang namanya vulnerability scoring ya, CSS. Itu juga kaitannya sama ini. Ketika ada bugs, seberapa berbahaya dia. Nah itu biasanya disampaikan atau disimpan sebagai CSS ya. Ada scoringnya. Nah kita fokus ke sini ya.
Jadi ini mau cari OS VDB yang berapapun atau CVE berapapun, tinggal googling aja. Nah, yang perlu saya sampaikan, jadi perhatikan di sini ada banyak vulnerability yang dia dapat. Ini ada 630, kemudian ada 3092, 3268, 3092, 3092. Nah, biasanya yang berbahaya itu sama Nikto disebutnya begini. This might be interesting. Ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia bisa masuk dari situ, itu loh bahasa ini ya sederhananya. Ini bisa masuk lewat sini ya. Jadi ini ada /admin 3092, kemudian CSS-nya juga 3092, juga kena 3268. Ya, ini 3092 lagi files ya. Ini adalah objek yang tadi kita dapatkan ya. Nah, jadi kemungkinan kita bisa masuk lewat sini gitu. Kemudian ada images ya. Kemudian ada banyak ya. Nah, ini beberapa yang dia dapatkan ya. Icons ya. Ada ini DS Store kayaknya dari macOS ya biasanya. Kemudian phpMyAdmin tadi sudah ketemu ya. Jadi kembali ke sini, kita tadi pakai 3092 ya, kita search tadi ya. Kita search kemudian dapat ini. 3092 apa? Di sini ada description-nya ya. Allows remote attacker to bypass authentication. So agak berbahaya ya. Jadi bisa bypass authentication, terus bisa modify data via direct request. Ya. Nah, di sini ada bug track-nya. Perhatikan teman-teman, kita bisa menggunakan cross-site scripting, SQL injection, full path disclosure, dan lain-lain. Ya. Jadi ini agak bolongnya agak beresiko tinggi sepertinya. Kalau teman-teman mau lihat lebih detail, di sini ada learn more at NVD. Ini bisa dicek. NVD dari CVE yang tadi ya, jadi ini kayaknya kejadiannya tahun 2006 atau bugs ini ketemunya tahun 2006. Terus di database itu ID-nya 3092. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kalau CSS versi 3 belum available, di CSS versi 2-nya dia dibilang vulnerability-nya skornya high. Artinya sangat berbahaya gitu ya. Berbahayalah gitu. Ya, belum sampai 9 tapi berbahaya. Ya. Artinya kita bisa melakukan teknik-teknik yang tadi untuk melakukan penetration gitu ya. Nah, ini jadi ada skornya. Ini yang tadi saya bilang CVSS score tadi. Ya. Jadi ada skornya, dia apakah attack vectornya seperti apa. Ini ada teorinya nanti ya. Panjang ini, mungkin bahasannya di CyberOps nanti. Ya. Jadi apa itu CVSS, bagaimana bisa dapat skor segini gitu ya, analisisnya seperti apa, itu nanti ya, artinya ini bisa kita pakai. So kita lihat yang 3092 ya, 3092 itu ada banyak tadi ya, sepertinya ada banyak nih di admin, CSS, files, kemudian ya itu aja. Kemudian ada juga yang 630, 3268. Jadi ada banyak nih di sini ya, vulnerability yang bisa yang ditemukan oleh Nikto. Ya. Nah, kita karena fokus kita belum melakukan aksi ya. Nanti next video saja. Kita belum melakukan aksi, kita masih melakukan analisis ya. Analisis vulnerability. Jadi kita bisa dapatkan dari Nikto dan dari Nmap tadi ya. Nmap bisa, Nikto bisa, Derby bisa. Sehingga kita mendapatkan beberapa informasi. Nah, kalau dari seperti ini kita bisa lihat ya, ada beberapa yang bahkan mungkin sudah disediakan exploitnya. Contoh kayak tadi ya, atau mau fokus ke 3092 juga boleh. Tinggal OSVDB 3092 cari exploit gitu. Rasanya ada. Biasanya ada exploit DB gitu. Atau carinya di sini exploit DB ada nggak ya? Nah, nih ya, jadi kalau mau cari di database itu sudah ada ya. Nah, ini ya, kita bisa download bahkan nanti exploitnya gitu.
Nah, ini download exploitnya gitu ya. Kalau ini, oh ini belum spesifik. Nah, coba cari 3092 ada nggak ya? Oh, sepertinya date ya. Berarti 2006. Ya, ini kalau mau dicari 2006 atau ada CVE nggak di sini ya? Kita cari yang lain. Ya, sebetulnya malas nyari aja. Kalau mau cari bisa teman-teman tinggal cari tanggalnya, tahunnya aja, nanti ketemu. Ini misalnya tambahin aja exploit. Nah nih ya, contoh ketemu exploitnya ya, atau yang lain. Mana tadi ya? Ini yang ini belum ya. OS VDB. Nah gini, ini juga bisa. Artinya kita bisa melihat. Nah nih, remote file inclusion ternyata ya. Nah ini apa nanti di next video, karena itu sudah melakukan aksi untuk penetrasi ya. Nah jadi begitu prinsipnya untuk melakukan assessment. Oh ternyata bisa setting sebagai remote file inclusion, bisa dimainkan katanya gitu ya. Kemudian kalau mau download exploitnya bisa download di sini gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi prinsip dari vulnerability assessment itu seperti itu. Karena gini, yang jahatnya atau yang bad guys-nya itu selangkah dia duluan. Ya. Pola pikirnya seperti itu. Kenapa begitu? Contoh, kenapa ada antivirus? Karena ada virus, kan ya. Jadi virusnya duluan. Nah, kenapa ada update? Karena ada masalah di yang versi sebelumnya. Jadi teman-teman yang suka mengabaikan update, silakan di-update. Misalnya di handphonenya ada update baru katanya, update saja. Karena update dibuat untuk menutupi kelemahan yang ada sebelumnya. Gitu ya. Antivirus juga begitu. Percuma kita beli antivirus mahal-mahal tapi kalau nggak pernah di-update. Ya. Jadi itu prinsipnya. So, dalam melakukan vulnerability assessment, kita melihat itu gitu. Ya. Kita melihat ada vulnerability atau tidak. Dari vulnerability itu apa? Kita bisa lihat detailsnya tadi dari CVE, Common Vulnerability Exposure. Bisa lihat dari NVD, berapa resikonya, high kah, low kah gitu. Dari situ. Nah, kemudian bahkan mungkin kalau dia sudah lama, itu mungkin ada yang sudah buat exploitnya dari vulnerability yang ada tadi. Nah, jadi melakukan assessment itu tidak mudah sebetulnya. Ya, cuman kita dapat bantuan dari tools tadi ya. Kemudian kita analisis lagi, jangan sembarangan. Ya, jadi ini ketika kita sudah ketemu, ini adalah beberapa beberapa vulnerability yang didapatkan. Semua informasi yang kita dapatkan, udah banyak informasi yang kita dapatkan ya. Kita dapatkan tadi dia pakai MySQL gitu ya, karena ada php-admin. Kemudian ada vulnerability di folder-folder ini, /admin, CSS file dan lain-lainnya, gitu ya. Kemudian ada informasi apa lagi tadi? Ya ini ada files ya di robots.txt. Jadi dari semua yang kita dapatkan ini tadi, ya OSVDB ini, pertama cari yang this might be interesting. Itu dulu, karena itu biasanya hype. Ya, this might be interesting. This might be interesting. Ini juga. Ya. Jadi banyak nih pilihannya. Nah, kita mau fokus kemana? Cari yang mendukung satu sama lain. Contoh, ini files, ya. Files, CSS dan admin. Interesting katanya. Admin, CSS sama file. Walaupun ini admin juga ya, sama kan ya. Nah, cari ada nggak yang lain yang mendukung itu. Contoh, nih. Kan ini kalau dianalisis kenapa dia coba nutupin files? Ya, atau dia kenapa naruh /file supaya tidak public gitu kira-kira ya. Nah, berarti ada kemungkinan sesuatu di sini gitu ya. Nah, itu saling mendukung. Jadi kita mungkin akan fokus ke sini nanti. Walaupun bisa saja semuanya. Cuman semakin banyak yang mendukung kan artinya semakin banyak lemahnya ya. Nah, jadi ini bisa dipakai. Ya. Jadi mungkin untuk next kita mencoba untuk melakukan aksi ya, penetration atau kita melakukan aksi apapun nanti, sepertinya kita akan fokus di sini. Kenapa? Di sini dicobanya untuk menutupi tadi dari Derby kelihatan
bahwa dia mencoba untuk menutupi uploads dan files ini. Itu satu, kenapa dipasang di robots.txt ya. Nah, kemudian slash files ini yang ada di robots.txt itu ternyata bisa diakses gitu ya. HTTP code 200 artinya bisa diakses, barang itu ada dan bisa diakses. Kita sudah coba kan ya. Nah, ini dia. Pendukung ketiganya apa? Di sini ada tulisannya ya. Di sini ketika kita sudah akses ada tulisannya. Di sini dia bilang halaman khusus ya. Dan ini ada banyak hal yang bisa kita mainkan di sini ya. Jadi kemungkinan setelah kita melakukan analisis tadi, kita bisa tentukan prioritas yang mana yang mau dicoba ya. Jadi nggak random teman-teman. Kalau misalnya dapat seret, nah wah ini nih ketemu pertama, misalnya nomor pertama yang ketemu mana, ini pertama ketemu ini langsung dihajar. Enggak, kita lihat dulu yang mana yang saling mendukung ya. Contoh ini saling mendukung nih, files, kemudian dari yang sebelumnya tadi dari nmap juga kemarin udah ketemu files ini ya. Jadi coba yang mana pintunya paling banyak gitu. Nah ini kira-kira pintu yang paling banyak ya. Jadi kalau misalnya kita sudah coba kan nggak bisa, baru kita pindah ke vulnerability yang lain ya. Oke teman-teman, satu lagi sebelum saya tutup video ini, untuk melakukan asesmen ini dengan Nikto tadi, kita bisa menyimpan dalam format tertentu ya. Contoh saya mau coba simpan ini dalam sebuah file HTML gitu ya. Kemudian saya simpan dalam format HTML. Kenapa saya giniin? Supaya nanti di next, di besok kalau saya bikin video lagi, saya nggak perlu scan ulang gitu ya. Jadi dia akan menyimpankan hasil output ini ke dalam sebuah file namanya /root.html. Jadi nanti bisa dilihat dari situ saja gitu ya, vulnerability-nya. Dan ini biasanya juga bisa berlaku untuk report. Kalau teman-teman mau membuat report vulnerability assessment, salah satunya ya kayak gini. Masa kita harus nge-screenshot comment line-nya? Kan nggak mungkin ya, jelek kan tampilannya. Jadi kita lampirkan vulnerability assessment-nya dalam bentuk file HTML tadi, atau file HTML yang nanti bisa di-convert ke Word gitu ya, untuk melakukan report. Jadi kan ini assessment ya. Ini asesmennya aja nih, kita belum melakukan penetrasi, belum masuk ya. Jadi stepnya jelas. Kemarin kita gathering information, kemudian setelah gathering information kita sekalian scanning kemarin ya, untuk mendapatkan target. Sudah dapat target, kita scan portnya ya kan, itu kemarin. Lalu sekarang kita scan ulang portnya untuk mendapatkan analisis vulnerability dulu. Kemudian kita lakukan directory buster untuk melihat ada directory apa saja di belakang ini yang bisa dapat gitu ya. Kemudian kita baru melakukan vulnerability assessment-nya pakai Nikto ya. Next mungkin saya bisa pakai tools yang lain, nanti ditunjukin gitu ya. Nah ini yang sederhana dulu. Nah ini ya, jadi ini sudah selesai. Dia akan nyimpan ke dalam sebuah file HTML. Seharusnya di sini ada. Nah ini, sehingga nanti kalau kita mau buka lagi ya, ini saya close dulu semua. Nah sehingga kalau misalnya kita besok mau take action lagi atau mau lanjut lagi, kita tahu dia sampai mana terakhir gitu ya. Nah ini tinggal di open, ini filenya, kita tinggal open lagi, maka akan ada yang sebuah file yang merupakan report dari scanning kita tadi. Nih dia kelompokkan satu-satu ya. Nah ini teman-teman lihat nih, SVDB 0, ini nggak ada masalah, 0 0 0 gitu ya. Nah ini sudah ada gitu ya. Dia bahkan bisa langsung ngelink nih, klik kanan, open, langsung link. OSPDB.org 630 ya, ini ketemu ya. Ini phpMyAdmin tadi dia sudah kelompokkan semua ya. OSPDB 3092 nih gitu ya. Nggak ketemu malah websitenya. Harusnya ini bisa link ya, cuman saya nggak tahu kenapa ini nggak ketemu websitenya, atau udah diganti websitenya, saya kurang tahu. Yang jelas ini bisa link ya, karena ada linknya. Atau ya kita bisa lihat aja dari ID ini, tinggal di copy, search aja gitu ya, search aja OSVDB 3092 ini. Nah gini search gitu, ini juga bisa. Nanti ketemu CVE biasanya, Mitre. Nah ini kan ya,
Kalau ini kan Course Hero ya, ini ceritanya ada tutorial gitu ya dari Course Hero. Jadi ini kita sudah punya report dan sudah kita simpan. Ya, ini juga summary-nya. Berapa lama kita lakukan, 67 second, statistiknya bagaimana, dan seterusnya. Ini sudah jadi satu file HTML. Jadi kalau teman-teman nanti minta untuk bikin laporan assessment-nya, nah ini file pendukungnya. Walaupun nanti nggak sesimpel ini bikinnya ya. Nah, dalam Word biasanya kita ada formatnya, kemudian kita buat ini detailnya apa, karena orang umum kan nggak ngerti nih maksudnya OSV DB 630 nya apa gitu ya, masa kita suruh dia nyari sendiri gitu. Jadi kita biasanya buat lagi ya, cuman ini file pendukungnya dia tersimpan, jadi nggak sekedar keluar di terminal ya. Formatnya banyak, kalau nggak salah ada CSV juga formatnya, nanti bisa lihat dari manualnya Nikto ya, Nikto nggak, rasanya ada. Nah ini formatnya CSV ya, HTML tadi ya, TXT bisa, kalau nggak mau pusing-pusing TXT juga bisa, XML juga bisa. Ini format-format yang bisa dipakai untuk menyimpan report tadi. Oke teman-teman, kita akan sambung next video. Saya nggak tahu kapan ya, semoga besok bisa. Kita akan lanjut dengan coba melakukan aksi pertama, karena kita sudah mulai menjurus lagi, dapat informasi, kemudian scanning, dapat IP di scan, dapat port, dari port di scan vulnerability-nya. Jadi jelas langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Jadi dari paling atas kita dapat informasi, dapat network, dari dapat network dapat host atau server, dari host dapat port ya, dari port dapat vulnerability ya. Jadi kemungkinan kita akan explore 3092 tadi dulu, karena dia yang paling banyak menjurus ke arah sana gitu ya. Jadi nggak random attack ya. Jadi coba fokus ke sana, kita akan coba lakukan assessment terhadap vulnerability 3092 itu. Oke teman-teman, gitu saja untuk video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.